Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini masih ada sebuah cerita dari tulisannya akun Twitter @walensky10. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, yaitu sebuah kisah yang berjudul Di Antara Dua Dunia. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini. Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Sudah hampir jam 11 malam, tapi stasiun ini masih ramai oleh para penumpang yang lalu lalang. Aku masih menunggu, coba membunuh waktu dengan memainkan ponsel, walaupun sebenarnya aku sudah tidak betah duduk di samping dia. Gadis yang sejak tadi hanya dia menunduk. Seandainya saja dia bisa aku ajak ngobrol, mungkin aku tidak akan sebosan ini. Tapi rasanya itu tidak mungkin, karena dari penampilannya saja sudah jelas kalau dia bukan gadis biasa. Rambutnya panjang dan lengket, sebagian wajahnya hancur dengan kulit terkelupas, menyisakan daging yang menempel pada tengkoraknya. Bajunya compang-camping berlumuran darah, dengan lengan kanan yang buntung hingga siku. Baru sebentar saja aku menginjakkan kaki di atas tanahnya, kota ini telah menyambutku dengan segala getaran mistisnya. Kualihkan pandangan menjelajah area sekitar. Tempat ini yang memang terlihat ramai, namun jauh lebih ramai dalam pandangan mataku dibanding yang orang lain lihat. Manusia dan makhluk tidak kasat mata berbagai ruang dalam batasan yang digariskan Tuhan. Dan entah mengapa, Tuhan tidak membuat batasan itu berlaku untukku. Aku terlahir dengan indera yang berbeda, membuatku seolah berdiri di antara dua dunia, hingga mampu merasakan, melihat, bahkan menjalin rasa dengan mereka. Entah sejak kapan dan dari mana awalnya, segalanya terjadi begitu saja. Tapi menurut Eyang Kakung, semua itu kuwarisi sejak lahir dari mendiang ayahku yang katanya juga memiliki kemampuan yang sama. Kondisi yang sering dipandang orang sebagai sebuah anugerah, tapi bagiku, semua itu tidak lebih dari sebuah kutukan. Bagaimana tidak? Mungkin orang yang pernah tahu betapa menderitanya seorang bocah kecil yang bisa melihat apa yang tidak semestinya dia lihat. Mereka tidak tahu rasanya tumbuh besar di antara wujud-wujud aneh dan menakutkan yang selalu membayangi dan mengawasi dalam gelap. Mereka tidak pernah merasakan lelah dan sakitnya tubuh ini yang berkali-kali dirasuki hingga akhirnya jadi terbiasa. Sudahlah, mereka tahu apa. Aku malah berharap seandainya saja aku bisa senormal mereka. Dering nyaring ponsel dalam genggamanku mengalihkan perhatian. Ada nama Pak Maman muncul pada layar. "Halo Pak, sudah sampai mana?" Tanyaku cepat sampai lupa mengucapkan salam. "Ini sudah di depan," balas Pak Maman di seberang sana. "Oke, saya ke situ," sautku singkat terlalu bangkit menenteng tas ransel menuju area luar stasiun. Di luar Pak Maman melambaikan tangan di depan mobil sambil sibuk menelpon seseorang. Aku pun segera mendekat. "Siapa? Ini orangnya sudah sama saya," ucapnya kepada lawan bicaranya di seberang sana. "Apa kabar Pak Maman?" "Itu perut makin buncit saja," ucapku tertawa sambil menepuk akrab pundaknya. "Baik Ton, barusan Pak Syam telepon nanyain kamu. Ini kita mau langsung jalan apa mau ngopi-ngopi dulu?" Jawabnya ramah. "Langsung ke tempat kos saja Pak, mau langsung mandi, badan saya gerah." Sautku lalu masuk ke dalam mobil diikuti Pak Maman yang kini telah siap di balik setir. "Oke sip, tenang aja. Saya dapat tempat kos yang bagus, murah lagi. Lumayan kok, gak kalah sama di Jakarta. Dekat lokasi proyek juga." Aku cuma membalas dengan anggukan pelan sambil menyandarkan kepala, dan mobil pun mulai melaju. "Kantor, apa kabarnya Ton?" tanya Pak Maman berbahasa basi demi mengisi suasana dalam perjalanan menembus malam. "Baik-baik saja Pak. Oh ya, dapat salam dari Mbak Susi," balasku sambil mengingat kembali alasan kenapa aku ada di sini. Perusahaan tempatku bekerja sebagai ahli konstruksi hampir 5 tahun belakangan ini
adalah sebuah perusahaan kontraktor rekanan pemerintah. Kedekatan Pak Syam, sang pemilik perusahaan dengan beberapa orang pembesar negeri ini, membuat dia mendapatkan segala kemudahan dan keutamaan dalam memenangkan sejumlah tender. Dan kini, aku sedang menuju ke satu kecamatan di wilayah selatan Jawa Tengah, tempat di mana sedang dilakukan pembangunan jembatan sekaligus pintu air. Perusahaan sengaja mengirimku untuk meneliti dan mencari penyebab mengapa bangunan jembatan itu sampai runtuh berkali-kali sebelum usai dibangun, hingga terpaksa dihentikan untuk sementara. Sebelumnya aku paling enggan bila mendapat tugas lapangan semacam ini, bahkan sebisa mungkin selalu aku hindari. Selain membuatku jadi harus sementara waktu jauh dari rumah, ada satu alasan lain yang justru paling membuatku tidak nyaman. Aku enggan bertemu dan bersinggungan dengan para makhluk halus penghuni lokal dari setiap daerah yang aku kunjungi. Dan biasanya mereka tidak terlalu suka dengan kehadiranku yang mungkin menurut mereka amat mengganggu. Akhirnya kami pun tiba di pelataran halaman sebuah rumah yang lumayan besar. Kemudian muncul di depan pintu seorang wanita gemuk menggunakan daster kembang-kembang, tersenyum lebar dan langsung datang menghampiri. "Wah, akhirnya sampai juga. Ini yang namanya Mas Katon ya? Perkenalkan, saya Bu Ros, pemilik rumah ini," ucap wanita itu dengan senyuman yang terus terkembang. "Iya Bu, saya Katon. Maaf kalau saya datangnya terlalu malam," sahutku sambil balas tersenyum. "Gak apa-apa, memang sudah saya tunggu kok. Ya sudah, ayo masuk, pasti capek banget ya." "Ton, saya langsung balik ya. Besok pagi-pagi saya jemput ke sini," ujar Pak Maman. "Makasih ya Pak, sampai ketemu besok." "Loh, Pak Maman gak mampir dulu? Ini baru mau saya buatkan kopi loh," sahut Bu Ros entah serius atau bercanda. "Makasih Bu, saya langsung saja. Titip teman saya ya, kalau ngerepotin usir aja," canda Pak Maman sambil tertawa, lalu langsung masuk ke dalam mobilnya dan segera pergi. Aku mengikuti langkah Bu Ros masuk ke dalam rumah dan langsung menuju salah satu kamar di antara deretan kamar yang berjajar. Tapi dari luarnya saja, aku sudah bisa merasakan getaran yang tidak lazim. Bu Ros langsung membuka pintu kamar dan sengaja membentangkannya agar aku bisa leluasa melihatnya ke dalam. "Nah, ini kamarnya Mas. Mudah-mudahan betah ya. Ya sudah, saya tinggal dulu. Silakan istirahat. Kalau butuh apa-apa, langsung kasih tahu saya," ucap Bu Ros lalu berbalik pergi. Aku tidak langsung menjawab. Getaran itu semakin kuat. Getaran yang bisa muncul ketika aku rasakan keberadaan makhluk astral. Tapi kamar ini terlihat biasa saja. Tidak ada yang aneh. Indra keenamku tidak menemukan apa-apa. Tapi kenapa getaran ini semakin terasa? Mungkin aku cuma lelah. Mungkin tubuh ini mengirimkan sinyal mengingatkanku untuk segera beristirahat. Selesai mandi dan membereskan barang bawaan, aku segera merenggang dan merebahkan diri di atas ranjang. Kasur empuk beralaskan spray yang masih wangi ini terasa begitu nyaman. Hingga sebentar saja mataku berangsur redup dan akhirnya terpejam. Namun belum sempurna lelapku, mendadak nafasku terasa tertahan di tenggorokan. Seolah ada sesuatu yang mencengkram kuat mencekik leher. Aku terbangun dengan nafas ternganga. Apa itu tadi? Kupandangi sekeliling kamar, tapi tidak ada siapa-siapa. Sejenak terheran-heran, namun rasa kantuk ini tidak tertahan. Akhirnya aku buang jauh-jauh segala prasangka yang mengganggu pikiran. Barangkali cuma mimpi, batinku beralasan. Pagi hari selesai mandi, Bu Ros dengan baiknya membuatkan sarapan. "Sebagai salam perkenalan," katanya. Di meja makan, wanita gemuk itu dengan ramahnya mengajakku berbincang-bincang ngalor ngidul tentang apa saja. Dari situ aku jadi tahu kalau dia baru saja membeli rumah ini setahun yang lalu dari hasil uang tabungan dan pensiun suaminya yang telah wafat. Dia juga bilang kalau ada 4 orang mahasiswa yang juga ikut kos di situ. Namun mereka semua sedang pulang kampung karena bertepatan dengan liburan semester. Lalu terdengar suara mobil datang. Disusul bunyi klakson yang memanggil. "Itu Pak Maman, permisi Bu, saya berangkat dulu, makasih ya sarapannya," pamitku sambil bangkit dari tempat duduk. "Sama-sama Mas, hati-hati di jalan,"
balas Bu Ros. Pak Maman langsung membawaku ke lokasi proyek, dan selanjutnya aku sudah mulai sibuk dan tenggelam dalam tugas pekerjaanku. Berkali-kali ku teliti dan ku periksa runtuhan bangunan yang baru setengahnya dikerjakan itu. Tidak ada yang salah, semuanya nampak normal-normal saja. Tapi aku malah terusik dengan kehadiran seorang lelaki tua berpakaian hitam yang sejak tadi terus memperhatikanku dari kejauhan. "Itu siapa, Pak?" tanyaku kepada Pak Maman, karena aku yakin mestinya Pak Maman tahu sebab dia adalah salah satu mandor yang bertanggung jawab di sini sejak awal. "Oh, itu Mbak Giri. Dia datang ke sini beberapa hari yang lalu atas permintaan khusus dari Pak Syam. Ya, saya nggak bisa nolak, tapi saya nggak tahu untuk apa. Sejak awal dia cuma mengawasi kami bekerja." Jelas Pak Maman panjang lebar. Aku kembali perhatikan Mbak Giri yang berdiri di kejauhan sambil bersedekap tangan. Terus terang dari kesan pertama saja, aku langsung tidak suka padanya. Dia terlihat seperti bukan orang baik-baik, dan biasanya penilaianku jarang meleset. Tapi kulanjutkan saja pekerjaanku memeriksa beberapa tiang pemancang. Tiang kokoh dengan besi-besi besar dan kuat, tapi kenapa bisa rubuh? Namun di sisi salah satu tiang, aku terkejut ketika melihat sosok besar berkulit hitam nan licin, bertelinga lebar dan lancip, dengan tanduk besar bagai cula di keningnya, menatapku dengan mata merahnya yang cuma satu. Aku cuma kaget sesaat, lalu maklum begitu menyadari kalau dia ternyata salah satu dari penghuni gaib di tempat ini. Tempat yang memang ideal untuk jadi rumah bagi mereka. Sungai yang tidak terlalu deras diapit oleh hutan kecil yang rimbun di kedua tepiannya. Bahkan ada beberapa titik lokasi yang sepertinya belum terjamah tangan manusia. Makhluk itu terus menatapku. Aku tidak bergeming, namun siap dengan segala kemungkinan. Tapi selama dia tidak menyakitiku, aku pun tidak berniat untuk mengusiknya. Seolah mengerti kalau antara aku dan dia tidak punya urusan, akhirnya makhluk menyeramkan itu pergi menghilang begitu saja, membuatku bisa kembali bernapas lega. Alhamdulillah. Sesaat kulirik, Mbak Giri sudah tidak ada di tempatnya berdiri tadi. Siapa dia? Apa maksud Pak Syam mengirim dia ke tempat ini? Jam 8 malam sudah waktunya untuk pulang. Setelah sempat mengajakku makan pecel ayam, Pak Maman mengantarku sampai ke tempat kos. Aku sudah tidak sabar ingin segera mandi dan beristirahat. Hari pertama ini cukup melelahkan, tapi ketika tiba persis di depan pintu kamar, getaran itu mendadak muncul lagi. Namun kembali ku tepis semua prasangka, segera memasukkan dan memutar anak kunci, tapi kenapa dadaku malah jadi berdebar-debar. Ketika pintu baru setengahnya terbuka, langkahku seketika tertahan saat melihat pemandangan yang ada di hadapanku. Astaga, ada sosok gadis sedang duduk di tepian ranjang. Wajahnya pucat, kulit tubuhnya membiru dengan baju yang koyak. Duduknya kaku dengan pandangan kosong menatap lurus ke dinding. Ini apa lagi? Aku cuma bisa menghela nafas dalam-dalam. Bayangan tidurku yang nyaman langsung buyar seketika. Ya Tuhan, mengapa Engkau tidak membiarkan aku bisa istirahat dengan tenang? Kuperhatikan sosok gadis yang sudah pasti bukan manusia itu. Ada amarah, dendam dan juga sedih berbaur jadi satu, terpancar dari wujudnya yang suram. Siapa dia? Perlahan aku melangkah masuk. Tapi gadis itu tidak bergeming. Dia seakan tidak peduli dengan kehadiranku, membuatku berkesimpulan kalau dia termasuk jenis yang ngeyel. Tapi aku yang terlanjur lelah setelah seharian bekerja, jadi malas untuk berurusan dengannya. Lagi pula tidak jelas juga apa maunya. Akhirnya sengaja kuabaikan kehadirannya, membiarkan dia duduk di situ dan langsung bergegas pergi mandi. Selesai mandi, tadinya aku pikir dia sudah tidak ada. Tapi sialnya, dia masih ada di situ, membuatku yang tadinya ingin berpakaian jadi bingung sendiri. Walaupun dia bukan manusia, tapi rasa risih bila harus telanjang di depan sosok seorang gadis tentu saja amat mengganggu. Akhirnya sambil bersungut kesal, dengan terpaksa aku kembali masuk ke kamar mandi untuk berpakaian. Selesai berpakaian, gadis itu malah menghilang, membuatku jadi menggerutu karena merasa seperti dipermainkan. Tapi ya sudahlah, aku jadi tidak perlu repot-repot mengusirnya dan bisa tidur dengan tenang.
Namun belum sempat aku terbuai, mendadak kurasakan kembali kehadiran sesuatu yang membuatku membuka mata dan langsung kaget bukan kepalang. Gadis gaib itu muncul lagi. Kini dia berbaring persis di sisiku. Tidur menyamping sambil menatapku dengan bola matanya yang putih total, mengerikan. Ya ampun. Kutarik nafas dalam-dalam. Sesaat memejamkan mata, berharap ini hanya sekedar ilusi dari rasa lelah yang mendera. Tapi gadis itu tetap berbaring di situ, terus menatapku dengan pandangan matanya yang terasa dingin. Namun dari tatapan matanya juga, kembali kurasakan hawa amarah dan dendam yang teramat besar. Dari situ aku bisa paham, kalau dia bukan sekedar arwah gentayangan biasa yang usil mengganggu manusia. Aku tidak tahu apa maumu, tapi lebih baik kamu pergi saja, jangan ganggu aku, pintaku kepadanya. Tapi dia tetap tidak bergeming. Aku yang sudah sangat mengantuk, tidak mau repot berurusan dengannya. Akhirnya terpaksa aku pindah tidur di lantai, berharap dia tidak mengikutiku pindah ke lantai juga. Ada-ada saja. Keesokan harinya pagi-pagi sekali Pak Maman sudah menjemputku. Lalu kami segera berangkat menuju lokasi proyek. Sesuai rencana pembangunan hari ini akan kembali dilanjutkan. Tapi lagi-lagi ketemui Mbak Giri yang sudah ada di sana. Duduk bersila di bawah sebuah pohon besar, tidak jauh dari tempatku berdiri. Aku yang sejak awal merasa terganggu dengan kehadirannya, tidak mampu lagi membendung rasa penasaran, dan segera menghampirinya yang langsung berdiri, seolah siap menyambutku. Maaf Pak, Bapak siapa? Kenapa Bapak selalu ada di sini? Apa tujuan Bapak? Tanyaku bertubi-tubi kepadanya. Kamu tidak perlu tahu siapa diriku, tapi aku tahu siapa dirimu. Mari, kita lakukan saja tugas kita masing-masing, tanpa perlu saling ganggu, jawabnya dengan penuh ketenangan. Maaf, tadi Bapak bilang kalau Bapak kenal saya, tapi sepertinya kita belum pernah ketemu sebelumnya, tanyaku heran. Memang kita baru ketemu, tapi aku bisa merasakan aura kuat yang terpancar dari dirimu. Aura dari Tra Atmodikoro. Benar begitu? Jawab Mbak Giri. Aku terkejut, bagaimana dia bisa tahu nama keluargaku? Siapa orang ini sebenarnya? Bapak kenal keluarga saya? Ya, beberapa. Tra Atmodikoro termasuk yang disegani dan dihormati di wilayah ini. Di masa lalu, Tra Atmodikoro melahirkan banyak orang sakti. Aku makin kaget. Tidak menyangka kalau dirinya malah tahu banyak tentang leluhurku yang dulunya memang berasal dari daerah yang tidak jauh dari wilayah ini. Lalu, apa yang Bapak lakukan di sini? Tanyaku lagi. Aku diminta Pak Syam untuk memastikan kalau proyek pembangunan ini berjalan dengan lancar tanpa kendala, tanpa gangguan. Aku rasa kamu paham maksudku. Tapi belum sempat kami lanjut bicara, tiba-tiba terdengar suara ribut-ribut dari lokasi proyek. Aku pun bergegas menuju ke arah sumber keributan, diikuti Mbak Giri yang melangkah cepat mendahuluiku. Sesampainya di sana, aku terkejut melihat beberapa orang pekerja yang bertingkah aneh, berteriak-teriak sambil sesekali menggeram, dengan mata mendelik dan wajah yang terlihat menakutkan. Rupanya mereka sedang kesurupan, tapi tanpa diduga, Mbak Giri melangkah maju mendekati para pekerja yang kesurupan itu. Lalu komat kami sebentar, dengan mata terpejam sambil tangan kanannya menunjuk ke atas. Sesaat kemudian tubuhnya nampak bergetar, keringat mengalir dari pelipisnya, namun tidak lama berselang, semua pekerja yang kesurupan itu terkulai lemas hampir bersamaan. Suruh mereka istirahat, yang lain boleh lanjut kerja, tenang saja, tidak akan terjadi apa-apa, ucap Mbak Giri dengan nada tenang. Sesaat dia sempat melirik ke arahku, lalu berbalik pergi sambil memangku tangan ke belakang dengan mulut yang masih komat amit. Walah, gak taunya dia itu dukun toh. Pantes tampangnya aneh begitu, ucap Pak Maman yang kini berdiri di sampingku. Aku tidak menanggapi, tetap memandangi Mbak Giri yang kini kian menjauh. Batinku merasa kalau lelaki tua itu punya tugas yang lebih dari sekedar mengobati orang kesurupan. Sepulang bekerja di dalam kamar selesai mandi dan makan, kurebahkan diri sambil melamun. Apa yang aku khawatirkan selama ini akhirnya terjadi juga. Interaksi dengan para makhluk halus yang sering kualami bila aku mendatangi satu daerah baru, kini jadi kenyataan. Tidak tanggung-tanggung hal itu terjadi di dua tempat sekaligus, di area proyek
dan juga di tempat kos ini, membuatku jadi sedikit tidak tenang. Kemunculan sosok gadis gaib misterius disertai mimpi cekikan tangan yang terasa amat nyata mulai menimbulkan sejumlah pertanyaan. Ditambah lagi dengan peristiwa aneh yang terjadi di area proyek, membuat diriku merasa seolah-olah Tuhan ingin menyampaikan sesuatu padaku. Sempat terpikir olehku untuk menyudahi saja tugasku, lalu kembali ke Jakarta. Tapi aku bukan orang yang mentalnya gampang turun. Tempaan dari Eyang Kakung yang setia membimbingku sejak kecil membuat nyaliku terasa dengan tajam. Beliau bagaikan guru sekaligus sosok pelindung bagi diriku, menggantikan ayah yang telah wafat sejak aku masih kecil. Sejumlah pelajaran dan juga asupan tentang falsafah kehidupan membuatku mampu mengarungi kehidupanku yang luar biasa ini. Tapi kembali, rasa lelah membuatku tidak tahan berlama-lama membuka mata. Sebentar saja mata ini mulai terpejam. Tapi belum apa-apa, telingaku seperti mendengar suara dengusan nafas memburu. Aku merasa seperti ada orang yang berdiri di luar, persis di depan pintu. Sesaat aku perhatikan lebih seksama, seperti ada mata yang mengintip dari lubang kunci. "Buros?" Ku coba menerka sambil memanggil, namun hening. Tapi mata itu masih terus mengintip di sana, membuatku penasaran, lalu segera bangkit untuk memeriksa. Namun saat ku buka pintu, tidak ada siapa-siapa, tapi mendadak muncul getaran aneh yang kian lama kian kuat. Sejenak aku tetap berdiri di depan pintu sambil menyapu pandangan ke sekeliling. Lalu tiba-tiba entah dari mana muncul seorang lelaki dengan sebilah pisau terhunus di tangannya. Aku tersurut mundur ketika dia terus melangkah ke arahku. Tapi tanpa disangka-sangka, tiba-tiba saja dia memotong urat nadi lengannya sendiri. Astaga! Lelaki itu sempoyongan lalu ambruk dengan tangan bersimbah darah. Aku tidak mungkin menolongnya karena aku sadar kalau dia bukanlah manusia. Benar saja tubuhnya tiba-tiba saja menghilang tanpa bekas, menyisakan diriku yang cuma bisa terdiam dengan hati penuh tanya. Ada apa dengan rumah ini? Esok harinya di lokasi proyek nampak ada Pak Jamal, tangan kanan Pak Syam, yang telah hadir di situ. Dia terlihat sedang berbicara serius dengan Mbak Giri. Aku tidak terlalu suka dengan sosok Pak Jamal. Dia justru lebih mirip bos preman ketimbang sebagai tangan kanan dari seorang bos pemimpin perusahaan. Bukan tanpa sebab aku berpikiran seperti itu. Dirinya yang kemana-mana selalu didampingi sejumlah pria sangar berbadan tegap, membuat orang segan untuk berurusan dengannya. Mau apa dia? Tanyaku pada Pak Maman yang nampaknya juga tidak terlalu suka dengan kehadiran Pak Jamal. Gak tahulah, katanya dapat tugas dari Pak Syam. Saya gak mau tanya-tanya, malas urusan sama dia, balas Pak Maman ketus. Aku terus memandangi Pak Jamal dari kejauhan, tapi diriku langsung terheran-heran ketika melihat Mbak Giri berbisik-bisik dengannya sambil menunjuk-nunjuk ke arahku. Apa maksudnya? Lalu tiba-tiba Pak Jamal memerintahkan agar seluruh pekerjaan dihentikan sejenak dan para pekerja diminta untuk sementara menyingkir. Ini ada apa? Lantas terlihat Mbak Giri berjalan menuju ke salah satu tiang pemancang yang sedang dibangun, diikuti oleh beberapa anak buah Pak Jamal yang terlihat membawa sesuatu. Dari kejauhan lelaki tua itu nampak memberi arahan kepada para anak buah Pak Jamal untuk meletakkan dan menyusun semua barang yang tadi mereka bawa, persis di kaki tiang pemancang. Aku sempat terkejut saat aku tahu kalau ternyata yang mereka bawa itu adalah sesaji, berupa kembang 7 rupa, seekor ayam hitam, kelapa kuning, dan sebuah kepala kerbau yang diletakkan dan disusun sedemikian rupa di atas tampah besar, bersanding dengan bakaran dupa dan kemenyan. Kini aku tahu apa maksudnya. Rupanya Mbak Giri akan melakukan ritual persembahan yang diperuntukkan bagi para lelembut penguasa wilayah ini. Dia ingin membujuk dan berkompromi dengan mereka, coba memberikan beberapa persembahan sebagai tanda izin dan mohon restu. Setelah segalanya siap, Mbak Giri nampak duduk bersila di hadapan susunan sesaji itu. Dia terlihat khidmat sambil memejamkan mata, mulutnya mulai komat-kamit. Kami semua serius memperhatikan semua itu dari kejauhan. Tapi tiba-tiba Pak Jamal datang menuju ke arahku. Mau apa dia? Kamu kemari sebentar, saya mau bicara, ucapnya serius memintaku untuk mendekat. Ada apa, Pak? Jadi begini, saya hanya menyampaikan apa yang tadi Mbak Giri bilang. Dia minta supaya kamu jangan berbuat macam-macam
saat proses ritual sedang berlangsung. Loh, memangnya saya kenapa, Pak? Saya nggak berniat melakukan apa-apa kok. Balasku heran. Ya sudah, pokoknya saya cuma menyampaikan saja. Saya juga nggak tahu kenapa Mbak Giri bilang begitu. Jadi saya minta, apapun yang akan terjadi nanti, kamu jangan usah ikut campur, paham? Sahut Pak Jamal dengan nada bicara sedikit mengancam. Aku tidak menjawab, aku cuma diam sambil menatapnya dengan sinis. Setelah itu tanpa banyak bicara lagi, Pak Jamal langsung berbalik pergi. Dan tiba-tiba saja ada 3 orang pekerja yang mendadak bertingkah aneh. Mereka yang sejak tadi diam, tiba-tiba saja berteriak-teriak, lalu menggeram-geram sambil melotot. Seketika suasana menjadi tegang. Para pekerja yang lain pun langsung panik, lalu menyingkir ketakutan. Tapi tidak denganku. Kini aku paham mengapa Mbak Giri memintaku untuk diam, karena ternyata dia sengaja mengundang para lelembut untuk datang, dan kini sedang merasuki ketiga orang pekerja itu. Mbak Giri yang rupanya mengerti akan kemampuanku, tidak ingin jika aku sampai menolong ketiga orang itu dan merusak jalannya ritual yang sedang dilakukannya. Tapi aku tidak bisa tinggal diam. Aku yang sudah sering merasakan sakit dan tersiksanya tubuh yang kerasukan, jelas tidak tega melihat kondisi ketiga orang pekerja naas itu. Mereka yang tidak tahu apa-apa malah dimanfaatkan sebagai media lelaku sesaat. Aku pun segera mendekat untuk menolong mereka. Tapi belum apa-apa, beberapa orang anak buah Pak Jamal langsung menghalangiku, berdiri bertolak pinggang dengan tatapan mata yang sangar. Diam di situ. Awas kalau berani macam-macam, ucap salah seorang dari mereka yang bertubuh paling besar, berdiri menghalangiku dengan mata melotot sambil menunjuk-nunjuk. Aku terpancing emosi. Memangnya dia pikir aku takut. Tapi belum sempat aku maju untuk menantangnya, Pak Maman datang dan langsung mencegahku. Sudah Ton, biarkan saja. Gak usah cari masalah. Biarkan saja mereka melakukan apa yang mereka mau. Biar cepat selesai dan kita semua bisa lanjut kerja, ucapnya sambil memintaku untuk kembali tenang. Akhirnya dengan terpaksa aku dan para pekerja yang lain cuma bisa diam dan merinding ketika melihat ketiga orang yang kerasukan tadi dengan rakusnya berebut ayam hitam, lalu melahap mentah-mentah. Gila. Mbak Giri terus komat kamit saat kejadian itu berlangsung. Setelah habis melahap ayam hitam, ketiganya langsung berebut memakan kembang yang ada di atas tambah besar dengan mulut yang masih dipenuhi dengan lelehan darah. Setelah selesai, Mbak Giri mendekati ketiga orang itu dan langsung memegang kepala mereka secara bergantian. Hingga akhirnya ketiganya pun terkulai lemas. Mbak Giri lantas memerintahkan anak buah Pak Jamal untuk membawa ketiga orang itu pergi. Selanjutnya, dia minta digalikan lubang di kaki tiang pemancang untuk menguburkan kepala kerbau tadi setelah sebelumnya disiram dengan air kelapa kuning, lalu dibungkus kain putih. Hatiku geram. Aku benci melihat dia yang dengan bodohnya mau saja diperalat dan diperdaya oleh para lembut penunggu wilayah ini, hingga dia mau melakukan perbuatan sesat itu. Kita ini manusia, makhluk tertinggi ciptaan Tuhan. Tidak sepantasnya kita malah terjerumus mengikuti tipu daya setan yang jelas-jelas ingin menjerumuskan kita. Aku memang terlahir dari keluarga yang dulunya sangat akrab dengan segala hal yang berbau mistis dan klinik. Tapi seiring perjalanan waktu, keluarga kami perlahan kembali kepada fitrahnya. Fitrah manusia yang seharusnya hanya tunduk dan patuh menyembah kepada Sang Maha Kuasa. Ambil yang baik, buang yang buruk. Begitu yang selalu dipesankan oleh almarhum Eyang Kakung tentang segala ilmu warisan peninggalan leluhurku terdahulu. Kini setelah semuanya selesai, Mbak Giri pergi meninggalkan lokasi proyek sambil tersenyum sinis ke arahku. Dia merasa dia telah menang. Padahal sejatinya, sebagai seorang manusia dia telah kalah. Sepulangnya bekerja setelah makan malam dan sholat isya, aku yang tidak tahu lagi harus melakukan apa, akhirnya memutuskan untuk tidur, walau belum terlalu malam. Tapi entah berapa lama aku terlelap, mendadak kembali kurasakan sesuatu yang mencengkram leherku, hingga diriku kesulitan bernapas. Saat kubuka mata, betapa terkejutnya diriku mendapati sosok lelaki misterius yang menyayat tangannya sendiri kemarin, kini mencekik leherku sambil menyeringai. Spontan ku tepis tangannya, tapi cengkramannya begitu kuat, hingga sebentar saja tubuhku lemas kehabisan napas. Pandanganku mulai berkunang-kunang. Aku menggelinjang menendang-nendang sekenanya,
tapi sayup terdengar suara Buros yang memanggil-manggil. Mas, Mas Katon, Mas. Ah, seketika cengkeraman tangan itu terlepas, napasku terbebas, diriku langsung bangun dari posisi rebah, duduk di atas ranjang dan melihat Buros yang sudah berdiri di depan pintu kamar yang terbuka. Mas, ini kok pintunya nggak ditutup? Tanya Buros dengan wajah terheran-heran. Aku cuma terdiam dengan nafas masih satu-satu. Memandangi sekeliling ruangan, masih menduga-duga apa yang sebenarnya terjadi. Mas Katon kenapa? Kok kayak bingung gitu? Tanya Buros lagi. Bagai tersengat, aku pun tersadar lalu menjawab sekenanya, walau masih sedikit bingung. Enggak bu, enggak apa-apa. Mas Katon kecapean ya, tidur sampai lupa tutup pintu. Ya sudah, ini saya tutup ya, silakan dilanjut istirahatnya, ucap Buros sambil menutup pintu kamar. Aku masih termenung di atas ranjang. Apa itu tadi? Apakah aku bermimpi? Tapi segalanya terasa amat nyata. Bahkan leher ini pun masih terasa nyeri. Lalu kenapa pintunya terbuka? Aku sangat yakin kalau tadi aku sudah menguncinya. Aneh. Keesokan harinya di lokasi proyek kembali terlihat Pak Jamal yang berdiri mengawasi para pekerja, didampingi oleh Mbak Giri yang terus berada di dekatnya. Mungkin terlihat sebagai kombinasi yang tidak lazim. Seorang tangan kanan bos besar mengawasi pembangunan sebuah jembatan bersama seorang paranormal, bukan dengan seorang tenaga ahli maupun insinyur. Tapi aku mengerti. Setelah apa yang mereka perbuat kemarin, sepertinya mereka ingin memastikan kalau ritual mereka itu membuahkan hasil dan berharap semuanya akan berjalan lancar tanpa adanya lagi gangguan. Namun mendadak terdengar bunyi gemuruh menggema seantero lokasi proyek. Tiang pancang yang baru kemarin berdiri tiba-tiba saja runtuh. Seketika suasana menjadi riuh. Orang-orang berlarian menyelamatkan diri di antara debu yang berterbangan menutupi pandangan. Namun di tengah kacaunya situasi, mataku seperti menangkap sosok raksasa berkepala kerbau berdiri dekat tiang yang rubuh, menjejak-jejakan kakinya ke tanah sambil mendengus, lalu menghilang. Setelah beberapa saat kekacauan pun mereda, situasi akhirnya mulai terkendali. Terlihat sejumlah pekerja yang terluka segera mendapatkan pertolongan, dan untungnya tidak ada korban jiwa. Pak Jamal langsung sibuk berbicara dengan seseorang melalui ponselnya sambil melangkah mondar-mandir. Wajahnya terlihat tegang. Setelah selesai, pria itu langsung berbincang serius dengan Mbak Giri yang seperti sedang menjelaskan sesuatu, hingga Pak Jamal cuma bisa manggut-manggut. Selanjutnya Pak Jamal mengumpulkan semua mandor proyek, termasuk Pak Maman. Sebentar saja, mereka semua nampak terlibat pembicaraan yang serius. Cukup lama mereka seperti itu, sebelum akhirnya mereka membubarkan diri. Pak Jamal berikut orang-orangnya, bergegas pergi diikuti oleh Mbak Giri yang ikut melangkah dengan tergesa-gesa. Ada apa Pak? Tanyaku penasaran pada Pak Maman. Proyek sementara dihentikan lagi, dan kita semua dilarang untuk ada di area proyek untuk beberapa hari ke depan. Ini perintah langsung dari Pak Syam, jelas Pak Maman. Oh begitu, sautku singkat. Tapi ada satu hal yang bikin saya kesal, ujar Pak Maman lagi. Kesal kenapa Pak? Masa kita semua dilarang ada di lokasi proyek kecuali Mbak Giri? Memangnya dia siapa? Apa urusannya? Mau bikin ritual orang kesurupan lagi? Jawab Pak Maman ketus. Masa sih Pak? Sanggaku saking terkejutnya. Iya, tadi Pak Jamal bilang begitu. Aneh kan? Yang kerja disuruh minggir, malah dukun yang boleh mendekat. Makin gak beres saja. Batinku langsung menduga-duga. Apa maksudnya? Pak Maman benar, ini pasti ada yang tidak beres. Aku tahu Pak Jamal dan Mbak Giri kecewa karena ritual mereka kemarin seolah-olah sia-sia. Tapi aku tidak tahu apa yang akan mereka lakukan selanjutnya. Hatiku jadi terusik karena dari gelagatnya firasatku mengatakan bakal ada satu hal besar yang akan terjadi. Menjelang sore kucukupkan kerjaku untuk hari ini dan segera kembali ke tempat kos. Tapi sebelumnya aku sempatkan diri mampir di warung kopi yang letaknya tidak jauh dari tempat kos. Tidak kusangka kopi buatan ibu warung ini ternyata begitu nikmat. Suasana sore di tempat ini pun ikut mendukung niatku yang memang ingin sejenak melepas penat. Maaf mas bukan orang sini ya, saya baru lihat,
Tanya ibu warung yang rupanya memperhatikanku sejak tadi. Iya bu, saya kerja di proyek jembatan sana. Sementara ini tinggal di tempat kos Bu Ros. Balasku sambil melempar senyum. Tempat Bu Ros? Wah, pasti mas ini nyalinya gede banget ya, sahut sang ibu lagi. Aku terkejut dengan ucapan itu dan segera membalasnya, meminta penjelasan. Maaf bu, maksudnya gimana ya? Loh, mas gak tahu ya, tempat itu kan angker, gak ada yang betah tinggal di situ. Tadinya memang banyak mahasiswa yang kos di situ, tapi semuanya minggat karena gak tahan sama gangguannya, ucap sang ibu dengan mimik wajah serius. Loh, bukannya masih ada mahasiswa yang kos di situ? Kata Bu Ros mereka sedang mudik liburan semester, tanyaku lagi. Yalah, memang tadinya masih ada beberapa yang nekat kos di situ. Soalnya harganya memang murah. Tapi sekarang semuanya sudah pindah. Sudah beberapa bulan ini tempat itu kosong. Maaf ya mas, saya bukannya mau nakut-nakutin, sekedar mengingatkan saja. Saya juga belum lama jualan di sini. Tadinya para mahasiswa itu sering nongkrong di sini. Mereka sering cerita kalau ada hantu yang mengganggu mereka, jelas sang ibu lagi. Oh begitu. Ya sudah bu, saya pamit dulu. Makasih ya ceritanya, sahutku sambil berdiri lalu pergi. Kembali ke tempat kos, ternyata Bu Ros sudah menantikan kepulanganku sejak tadi. Rupanya dia sengaja membuatkan nasi goreng pete kesukaanku. Luar biasa ibu yang satu itu. Di meja makan kembali dia mengajakku berbincang-bincang. Aku sengaja memanfaatkan situasi untuk bertanya lebih lanjut tentang kebenaran cerita dari ibu warung tadi. Maaf bu, saya harap ibu jangan marah. Saya cuma mau tanya, apa benar ada orang lain yang kos di sini selain saya? Tapi di luar dugaan, alih-alih menjawab, Bu Ros malah langsung menangis, membuatku jadi merasa bersalah karena telah lancang bertanya seperti itu. Enggak mas, enggak ada yang kos di sini selain Mas Katon. Maaf kalau saya sudah bohong, tapi semua itu terpaksa saya lakukan supaya Mas Katon gak pindah ke tempat lain, jelas Bu Ros sambil sesegukan. Ya ampun bu, memangnya kenapa sampai harus bohong segala? Tempat ini sudah berbulan-bulan kosong mas. Para penghuni ketakutan karena selalu diganggu makhluk halus. Selama tempat ini kosong, saya jadi tidak ada pemasukan. Saya bingung mas harus bagaimana lagi. Makanya waktu Mas Katon mau kos di sini, saya senang banget. Mendengar penuturannya, hatiku seketika menjadi iba. Dia hanyalah orang yang berusaha mempertahankan mata pencahariannya, membuatku jadi tergerak untuk membantunya. Ibu tahu asal-usul sejarah rumah ini? Tanyaku serius padanya. Cuma sedikit mas, saya membeli rumah ini dengan harga murah. Pemilik sebelumnya menjualnya dengan tergesa-gesa, bahkan mereka langsung setuju pada saat saya mengajukan tawaran pertama. Ibu kenal dengan mereka? Nggak kenal mas, saya membeli rumah ini melalui perantara. Tapi setelah saya membelinya, saya baru tahu kalau ternyata rumah ini berhantu. Saya pun sering diganggu, tapi mau bagaimana lagi? Rumah ini harta berharga milik saya satu-satunya. Baiklah bu, ibu tenang saja. Saya nggak akan pindah kok. Saya akan tetap di sini sampai masa sewanya selesai. Dan kalau diizinkan, saya mau coba bantu ibu. Mari berharap semoga saja Allah menunjukkan jalannya. Ah, yang bener mas. Ya Allah, makasih banyak mas. Saya senang banget dengernya, sahutnya kegirangan dengan mata yang berbinar-binar. Ada rasa nyaman dalam hati melihat wajah Bu Ros yang gembira. Rasa yang menjalar dalam dada setiap kali bisa membantu orang lain. Kini di dalam kamarku sejenak aku coba untuk berkhidmat. Sebagai langkah awal guna melakukan sesuatu yang sebenarnya amat beresiko dan jarang sekali kulakukan bila tidak terpaksa. Karena dari pengalamanku yang terdahulu, proses ini akan sangat menguras energi dan tenaga. Bahkan, diriku pernah sakit hingga berhari-hari setelah melakukannya. Aku ingin menelusuri jejak dari sang gadis gaib atau si lelaki misterius, mencoba menjalin rasa dengan mereka, dan berusaha mendalami apa sebabnya mereka gentayangan di rumah ini. Tapi aneh, justru di saat aku ingin menjumpainya, mereka malah tidak muncul. Yang ada malah beberapa makhluk receh seperti pocong, kuntilanak, dan sejumlah arwah gentayangan lainnya yang coba datang mendekat dan langsung kuusir jauh-jauh.
Namun akhirnya salah satu dari mereka muncul juga. Sang gadis gaib tiba-tiba saja sudah berdiri di sudut sana dengan wajah yang pucat menatap tajam ke arahku. "Siapa kamu? Kenapa kamu ada di sini? Apa yang menyebabkan kematianmu tidak sempurna?" Gadis itu tidak menjawab. Memang seperti itu, mereka para makhluk astral tidak pernah berkomunikasi layaknya manusia. Terkadang mereka memiliki caranya tersendiri, dan itulah yang kini sedang aku cari tahu. Tapi mendadak dia menyodorkan tangannya seolah ingin mengajakku pergi. Sesaat aku ragu, tapi akhirnya dengan hati-hati ku sambut uluran tangannya dan tiba-tiba saja, blak! Aku seperti dibawa masuk ke alam lain, dimensi waktu yang berbeda. Di situ aku melihat si lelaki misterius sedang mengintip ke dalam kamar melalui lubang kecil, di mana sang gadis gaib sedang tidur di atas ranjang. Layaknya menonton sebuah adegan film, situasi berpindah di mana sang lelaki yang sepertinya hendak menggagahi sang gadis malah jadi panik saat sang gadis melawan. Lalu akhirnya lelaki itu mencekik sang gadis hingga tewas mengenaskan dengan mata mendelik dan lidah yang terjulur. Diriku yang seolah ada di tempat dan waktu yang sama sampai bergidik ngeri. Bahkan aku bisa ikut merasakan betapa kuatnya cengkraman lelaki itu di leherku. Dan tiba-tiba saja aku dibawa berpindah ke suatu tempat di tepian sungai dengan banyaknya pohon bambu yang tumbuh liar disertai semak belukar. Gadis gaib itu berdiri di sana sambil menangis meratap pilu. Lalu dia menoleh ke arahku dengan wajah yang memelas. Setelah semuanya usai, tiba-tiba saja aku telah kembali berada di dalam kamar. Gadis gaib itu masih berdiri di sana, namun kini dengan tatapan matanya yang redup dan mengibah. Tapi tidak lama gadis gaib itu mendadak pergi menghilang, menyisakan diriku yang langsung terkulai lemas dengan keringat yang membasahi sekujur tubuh. Seluruh persendianku terasa ngilu, tapi aku yakin diriku akan baik-baik saja, karena aku pernah mengalami situasi yang lebih berat daripada ini sebelumnya. Segera aku tarik nafas dalam-dalam. Setelah diriku merasa lebih baik, segera aku rebahkan diri demi memulihkan tenaga yang habis terkuras. Hingga akhirnya aku pun perlahan tertidur. Keesokan harinya aku sengaja memanfaatkan waktu liburku untuk ngobrol dengan Bu Ros. Coba mencari tahu lebih dalam lagi perihal misteri rumahnya ini demi merangkai teka-teki yang baru setengahnya saja bisa terungkap. "Maaf Bu, apa Ibu sudah pernah coba cari informasi dari tetangga sekitar sini? Mungkin mereka tahu." "Sudah Mas, saya sudah pernah coba tanya-tanya, tapi rata-rata dari mereka menjawab tidak tahu dan seperti enggan untuk membicarakannya. Ya, saya nggak bisa maksa," jawab Bu Ros. Keterangan Bu Ros tadi malah makin membuatku penasaran. Apa yang sebenarnya terjadi? Karena dari penglihatanku semalam, aku cuma diberi gambaran tentang peristiwa tragis yang menimpa gadis itu. Tapi aku tidak tahu siapa dia dan siapa lelaki yang coba memperkosa dan mencekiknya. Semuanya masih abu-abu. Bu Ros yang rupanya juga amat penasaran akhirnya langsung setuju ketika aku mengajaknya untuk mengunjungi salah satu sesepuh wilayah itu demi mendapatkan sedikit petunjuk. Dan akhirnya kini kami telah berada di hadapan Pak Jayusman, sang sesepuh sekaligus ketua RW di lingkungan itu. Awalnya lelaki tua itu nampak ragu untuk menjawab ketika kami bertanya tentang sejarah dan misteri pemilik rumah itu sebelum Bu Ros. Namun setelah didesak, akhirnya dia mau bercerita panjang lebar tentang asal-usul sang pemilik rumah terdahulu dan juga tentang apa yang sesungguhnya terjadi di rumah itu. 15 tahun yang lalu rumah itu milik keluarga Pak Sasongko. Dia masih kerabat dekat dengan saya. Rumah itu memang sudah jadi tempat kos sejak dulu. Penghuninya rata-rata mahasiswa, tapi ada juga yang pekerja. Pak Sasongko punya anak sematawayang namanya Dimas. Dia adalah putra tumbuhan harapan keluarga, pemuda yang cerdas dan selalu membanggakan orang tuanya. Tapi entah mengapa, pada suatu ketika Dimas mulai bertingkah aneh. Dia tiba-tiba saja jadi sering menjerit-jerit ketakutan di dalam kamarnya sambil menyebut-nyebut nama Diana. Entah apa penyebabnya, kami tidak tahu. Kian hari kondisi Dimas kian memprihatinkan. Dia sudah seperti orang yang tidak waras. Sehari-hari dirinya hanya meringkuk ketakutan di dalam kamar. Pak Sasongko dan istrinya amat khawatir. Mereka sudah coba membawa Dimas untuk berobat, tapi tidak membuahkan hasil. Hingga akhirnya terjadilah peristiwa tragis itu. Suatu malam Dimas ditemukan tewas bunuh diri
dengan memotong nadi lengannya sendiri di dalam kamarnya. Astaga, bunuh diri? Ya Allah, lalu selanjutnya apa yang terjadi, Pak? Ucap Buros kaget bukan kepalang. Tentu saja peristiwa itu langsung menggegerkan lingkungan sekitar sini. Pak Sasongko dan istrinya amat terpukul dengan kejadian itu. Sejak saat itu keluarga Pak Sasongko menarik diri dari pergaulan. Bahkan istrinya sampai sakit akibat tidak kuat menanggung beban mental karena selalu teringat akan peristiwa tragis yang menimpa anak kesayangannya itu. Akhirnya demi menghilangkan trauma kenangan buruk, Pak Sasongko memutuskan untuk menjual rumah itu dan pindah keluar kota. Tapi setahun kemudian, istri Pak Sasongko wafat akibat sakit yang berkepanjangan. Pak Sasongko yang kesepian akhirnya jadi sakit-sakitan, kemudian wafat menyusul istrinya 3 tahun setelahnya. Rumah itu sempat beberapa kali berganti pemilik, kalau tidak salah sekitar 3 kali, hingga akhirnya pemilik terakhir menjualnya kepada Buros. Maaf Buros, selama ini kisah ini memang sengaja saya tutup-tutupi. Saya juga minta seluruh warga sini untuk tutup mulut, dan mereka pun tidak keberatan. Karena semasa hidupnya, Pak Sasongko dan istrinya dikenal sebagai orang yang murah hati dan sering membantu tetangga sekitarnya. Semua itu saya lakukan demi menjaga nama baik dari keluarga Pak Sasongko yang masih kerabat saya. Maafkan saya, Bu, ucap Pak Jayusman menutup kisah panjangnya. Maaf Pak, tadi Bapak bilang kalau Dimas sering menyebut-nyebut nama Diana. Diana itu siapa Pak? Tanyaku penasaran. Saya kurang jelas. Memang dulu ada salah satu penghuni kos yang bernama Diana, seorang gadis perantau asal Sumatera yang bekerja di salah satu pusat perbelanjaan di kota ini. Dia itu anak yatim piatu. Tanpa sanak saudara, dia anak yang baik dan sopan, cantik lagi. Tapi Diana tiba-tiba saja pergi menghilang entah kemana. Sampai saat ini, tidak ada yang tahu di mana keberadaannya. Bahkan waktu itu, semua barang-barangnya dia tinggalkan begitu saja, tanpa ada satupun yang dia bawa. Ya ampun, jangan-jangan. Aku terkejut mendengar penuturan kisah dari Pak Jayusman barusan. Kepingan-kepingan misteri itu satu persatu mulai terangkai dengan jelas. Memangnya kenapa Nak Katon? Tanya Pak Jayusman heran campur penasaran. Akhirnya demi menjawab rasa penasarannya, aku ceritakan tentang siapa diriku dan juga tentang penglihatanku semalam. Pak Jayusman dan Buros langsung terkejut begitu mendengar semua kisah yang baru saja aku ceritakan. Astaga, apa benar itu Nak Katon? Tanya Pak Jayusman masih tidak percaya. Maaf Pak, memang terdengar tidak masuk akal, tapi itulah yang saya lihat semalam. Sepertinya Diana telah dibunuh oleh Dimas, lalu jenazahnya diam-diam dikubur di satu tempat tersembunyi. Setelah itu sepertinya Dimas jadi ketakutan akibat terus diganggu arwah Diana. Tapi kita harus memastikan dulu kebenarannya. Astaga, tapi memang betul ada lokasi dekat sini seperti yang Nak Katon sebutkan tadi. Tapi apa iya Dimas sudah bertindak sekeji dan senekat itu? Ucap Pak Jayusman menduga-duga. Begini saja Pak, lebih baik kita segera periksa ke sana untuk membuktikan semuanya, agar kita tidak hanya sekedar menebak-nebak. Balasku memberi saran. Pak Jayusman pun setuju dengan saranku. Dia yang kini jadi ikut penasaran, membawa diriku dan juga Buros ke lokasi seperti yang telah aku sebutkan tadi. Setelah beberapa saat, akhirnya kami tiba di tempat tujuan. Sebuah tepian sungai yang banyak ditumbuhi pohon bambu liar dan semak belukar. Letaknya ternyata tidak terlalu jauh dari rumah Buros. Tapi di situ aku merasakan getaran yang tidak biasa. Aku maklum, tempat yang jarang didatangi orang seperti ini memang jadi tempat yang nyaman bagi para makhluk halus untuk bersarang. Dan dugaanku pun tidak meleset. Kulihat ada beberapa makhluk menyeramkan dengan berbagai bentuk dan rupa bertebaran di sekitar area ini. Ada ular besar berkepala manusia, sosok tubuh tanpa kepala, dan juga sosok nenek yang menyeramkan yang duduk dengan kaki berayun di salah satu dahan pohon besar. Dan di situ juga aku melihat Diana. Dia berdiri mematung di bawah sekumpulan pohon bambu yang besar dan rindang. Aku pun segera mendekat ke sana diikuti Pak Jayusman dan Buros yang jadi bingung melihat tingkahku yang tidak biasa. Langkah kami terhenti di depan sebuah gundukan tanah yang ditumbuhi rumput liar dan semak belukar. Sesaat aku melirik ke arah Pak Jayusman dan Buros.
Wajah mereka kini terlihat tegang. Lalu dengan peralatan seadanya aku dan Pak Jayusman segera membongkar gundukan tanah itu dengan hati-hati. Dan tidak lama kemudian kami terkejut begitu melihat tulang belulang manusia yang terkubur di dalamnya. Jasad Diana. Astagfirullahaladzim. Diana, betapa malangnya nasib gadis itu. Jelas saja arwahnya begitu marah. Kehidupannya telah direnggut secara paksa. Jangankan untuk mendapatkan kiriman doa-doa, bahkan jenazahnya pun terkubur sembarangan dalam waktu yang cukup lama. Akhirnya tulang belulang itu segera kami evakuasi dari tempat itu, dan Pak Jayusman langsung mengurus dan memakamkannya kembali dengan layak tanpa mengundang banyak perhatian. Pak Jayusman yang masih shock dengan semua temuan itu sengaja memintaku dan juga Buros untuk tutup mulut agar tidak memperpanjang masalah. Aku pun tidak keberatan. Lagi pula jasad Diana sudah ditemukan, dan Dimas, sang pelaku, juga telah menuai karma dari perbuatannya. Akhirnya mengikuti saranku, Buros mengadakan pengajian selama 7 malam berturut-turut, mengundang warga sekitar untuk mengirimkan doa-doa tulus bagi Diana agar arwah sang gadis bisa tenang di alam sana. Namun tepat di malam yang ketujuh, tiba-tiba ponselku bergetar berkali-kali, membuatku yang sedang khusyuk ikut mengaji jadi merasa sedikit terganggu. Sejenak aku periksa ponselku dan sempat heran melihat nama Pak Maman yang muncul pada layar. "Halo, ada apa Pak?" Jawabku setelah sebelumnya menyingkir keluar agar tidak mengganggu jemaah pengajian yang lain. "Ton, gawat Ton, cepat kemari ke proyek. Ini ada yang mencurigakan," sahut Pak Maman di seberang sana dengan suara yang berbisik-bisik. "Mencurigakan? Maksudnya gimana Pak?" Balasku penasaran. "Aduh, nanti saja saya jelaskan. Takut gak keburu. Pokoknya kamu cepat kesini ya. Deket Bedeng Kuli, saya tunggu," sahut Pak Maman langsung memutuskan sambungan telepon. Perasaanku jadi tidak enak. Dari gelagatnya, sepertinya Pak Maman mengetahui sesuatu yang amat penting hingga dia berbicara seperti itu. Kami telah lama bersahabat. Pak Maman bukan tipe orang yang suka mengada-ngada, membuatku makin penasaran dengan apa yang sedang terjadi. Akhirnya setelah sempat mohon pamit pada Buros, aku segera meluncur ke lokasi proyek. Sesampainya di sana, aku temui Pak Maman yang nampak sedang membungkuk, mengendap-endap di samping Bedeng Kuli. "Ada apa Pak?" ucapku berbisik. "Sini Ton, kamu harus lihat ini," sahut Pak Maman memintaku untuk mendekat. Aku ikut berjongkok di samping Pak Maman yang langsung menunjuk ke satu arah. Astaga. Di sana ada 2 bocah kecil duduk di tanah dengan tangan terikat ke belakang. Kepala mereka ditutupi kain hitam, meronta-ronta berusaha membebaskan diri. Di dekat mereka nampak 2 orang anak buah Pak Jamal sedang berdiri siaga dengan tongkat pemukul, sambil terus mengawasi kedua anak itu. Tapi bukan itu saja yang menyita perhatianku. Tidak jauh dari bocah kecil itu ada Mbak Giri yang duduk bersila di hadapan susunan sesaji dan bakaran dupa. Dia terlihat fokus dengan mata terpejam sambil komat kamit. Sesaat aku dan Pak Maman saling pandang, seolah bertanya dalam diam apakah kami memikirkan hal yang sama. Sinting. Sepertinya kedua bocah itu akan ditumbalkan. Ternyata itu maksud dari Pak Jamal meminta agar area proyek ini dikosongkan. Dia tidak ingin kalau sampai ada orang lain yang menyaksikan semua kegilaan ini. Rupanya cara ini mereka anggap sebagai solusi dari masalah yang selama ini membuat proyek jadi tidak kunjung rampung. Memang harus kuakui, gagalnya proyek ini sepertinya ada campur tangan dari para makhluk gaib penunggu wilayah ini. Mungkin mereka merasa terusik dan terganggu ketenangannya. Tapi jalan pintas dengan cara menumbalkan 2 nyawa bocah yang tidak berdosa adalah cara keji yang tidak masuk akal dan jelas tidak bisa diterima. "Bagaimana ini Ton?" tanya Pak Maman. "Coba cari bantuan Pak, panggil kuli yang lain. Sementara itu biar saya coba menggagalkan ritual ini," sahutku memberi saran. "Jangan gila kamu, bisa celaka kamu nanti," sangga Pak Maman protes. "Insya Allah enggak Pak, kalau cuma 2 orang anak buah Pak Jamal itu, mudah-mudahan bisa saya hadapi. Tapi saya khawatir mereka nanti menghubungi temannya yang lain. Makanya kita butuh banyak bantuan." Pak Maman sesaat terdiam, menimbang-nimbang saranku barusan. "Ya sudah, tapi kamu hati-hati ya. Saya pasti cepat kembali," ucap Pak Maman sambil menepuk-nepuk pundakku, lalu mengendap-endap bergegas pergi. Kini tinggal diriku yang coba memikirkan cara dan mengukur diri
apakah aku sanggup untuk menghadapi kedua orang anak buah Pak Jamal yang berbadan kekar itu. Tapi hatiku mantap. Apapun yang akan terjadi, terjadilah. Aku siap mati di jalan kebenaran, seperti yang sering dikisahkan oleh Eyang Kakung padaku. Kisah heroik tentang para leluhurku terdahulu yang juga gugur dengan tujuan mulia. Bahkan beberapa dari mereka ada yang mati dalam memperjuangkan kemerdekaan negeri ini. Tiba-tiba terdengar suara Mbak Giri yang berkata lantang memberi perintah. "Habisi mereka," ucapnya sambil menunjuk kedua bocah kecil itu. Kedua anak buah Pak Jamal langsung siap dengan tongkat pemukul di tangan mereka. "Hentikan, sudah gila kalian!" teriakku lantang sambil keluar dari tempat persembunyian. Mereka semua terkejut dengan kemunculanku yang tiba-tiba. Sesaat Mbak Giri terlihat gugup, namun dia langsung bangkit dari duduknya, lalu berdiri sambil bertolak pinggang kemudian berkata lantang. Ada pahlawan kesiangan rupanya. Lebih baik kamu segera menyingkir, atau kamu akan ikut kami lenyapkan," balas Mbak Giri dengan nada angkuh. "Tua bangka keparat, punya ilmu tinggi malah dipakai untuk berbuat jahat, dasar goblok," hardiku tidak kalah sengit. Wajah Mbak Giri langsung berubah mendengar ucapanku yang merendahkannya. Begitu juga dengan kedua orang anak buah Pak Jamal yang terlihat tidak senang. Kalian berdua, cepat habisi dia, jangan buang-buang waktu," balas Mbak Giri kembali memberi perintah pada dua orang anak buah Pak Jamal. Keduanya pun langsung maju bersamaan dan dengan bernapsunya segera merangsek mengeroyokku. Ku coba meladeni mereka sebisaku, menahan dan menangkis setiap pukulan dan tendangan yang datang bertubi-tubi. Tapi karena kekuatan kami yang tidak berimbang, membuatku hanya mampu bertahan sebentar saja. Tidak lama kemudian diriku sudah jatuh tersungkur mencium tanah. Aku terbaring sambil memegangi perutku yang langsung nyeri akibat terkena kerasnya hantaman tongkat pemukul. Mereka langsung mendekatiku dengan tongkatnya yang siap terayun. La haula wala quwata illa billah. Hanya doa itu yang berkali-kali terucap dari bibirku yang pecah mengeluarkan darah. Salah satu lelaki itu menjambak rambutku dengan kasarnya, lalu mengayunkan tongkatnya menghantam kepalaku. Bak! Pandangan mataku seketika berkunang-kunang. Tubuhku terkapar terkulai lemas dengan darah mengucur deras dari pelipisku yang sobek. Samar-samar kulihat lelaki itu kembali berancang-ancang untuk mengayunkan pukulan pamungkasnya. Aku sudah pasrah. Rupanya di sini kisah perjalanan hidupku akan berakhir. Dalam ketidakberdayaanku menjelang ajal, hal terakhir yang kulihat adalah seringai sadis lelaki itu saat mengayunkan tongkatnya tinggi-tinggi. Disambung suara teriakan lantang. "Woi!" Lalu segalanya gelap. Aku terbangun di tempat lain. Kepalaku terasa sakit dengan perban yang membalut. Terlihat Pak Maman yang sedang berbicara dengan beberapa orang kuli pekerja. "Alhamdulillah, kamu sudah sadar, Ton," ucap Pak Maman setengah berteriak kegirangan ketika melihatku siuman. "Saya di mana, Pak?" "Kamu ada di rumah sakit. Alhamdulillah kami datang tepat pada waktunya. Kalau enggak, waduh enggak tahu lagi saya. Tapi kamu enggak usah banyak gerak dulu. Nanti saja kalau sudah pulih. Kamu terluka cukup parah. Nekat juga kamu ya," balas Pak Maman sambil tersenyum. "Anak-anak itu bagaimana, Pak? Apa mereka selamat?" tanyaku kembali sambil memegangi kepala yang terasa terus berdenyut. "Tenang saja, mereka berhasil kami selamatkan. Mbak Giri dan kedua orang anak buah Pak Jamal juga sudah ditangkap polisi," jawab Pak Maman lagi sambil kembali tersenyum. Hatiku lega mendengarnya. Sebuah dosa besar telah berhasil kami cegah. Kembali ada rasa nyaman yang menjalar dalam dada. Rasa yang muncul setelah berhasil menolong sesama. Setelah beberapa hari akhirnya aku diperbolehkan pulang. Pak Maman yang tadinya ingin mengabari keluargaku di Jakarta segera ku cegah. Aku tidak ingin ibuku sampai tahu peristiwa yang dialami putranya. Aku tidak ingin membuat beliau jadi khawatir. Toh kini aku baik-baik saja, hanya perban di kepala yang masih terasa amat mengganggu. Akhirnya aku diantar pulang ke tempat kos. Bu Ros yang sangat khawatir dengan keadaanku, lalu dengan setia merawatku bagi anaknya sendiri yang justru tidak pernah dimilikinya. Hingga akhirnya aku berangsur pulih. Aku yang tadinya berniat untuk segera kembali ke Jakarta, mati-matian berusaha dicegah oleh Bu Ros. "Tempat ini kan sudah disewa 3 bulan, masa belum genap sebulan Mas Katon sudah mau pulang?" ucapnya membujuk. "Iya Ton, santai sajalah, hitung-hitung liburan. Lawang gratis kok, tinggal molor aja," canda Pak Maman yang kebetulan mampir. "Proyek, gimana kabarnya Pak?"
Tanyaku penasaran. Proyek untuk sementara dihentikan, masih di garis polisi. Tapi walaupun nanti bakal lanjut, sepertinya pemborongnya bakal ganti. Lagi pula saya sudah nggak peduli, mau keluar saja. Siapa yang mau punya bos gila begitu? Bisa-bisa, lain kali malah saya yang jadi tumbalnya. Lalu kasusnya gimana? Berat, Ton. Paling yang masuk penjara cuma 2 orang anak buah Pak Jamal dan Mbak Giri saja. Kalau Pak Syam mana mungkin. Dia dengan mudahnya cari pengacara mahal supaya bisa lepas dari jerat hukum. Ya kamu tahu sendirilah dia siapa. Koneksinya itu loh, kelas kakap semua. Jelas Pak Maman. Aku tertegun. Pak Maman ada benarnya. Di dunia yang makin tua ini, uang dan kekuasaan bagi Tuhan yang mampu mengatur segalanya. Kebenaran dengan mudahnya dapat diputarbalikkan. Yang benar bisa jadi salah ataupun sebaliknya. Namun tiba-tiba ponselku berdering. Ada nama ibu yang muncul pada layar. Halo Ton, kamu di mana? Kamu baik-baik saja kan? Ucap ibu di seberang sana dengan nada khawatir. Iya bu, Katon gak apa-apa kok. Memangnya ada apa? Kok tumben telepon segala? Kamu jangan coba nutup-nutupi ya. Ibu sudah tahu semuanya dari Pak Maman. Seketika pandanganku beralih pada Pak Maman yang langsung nyengir sambil mengangkat bahu. Pokoknya, kamu cepat pulang. Ibu khawatir sama kamu. Ucap ibu lagi. Iya bu, nanti Katon pulang. Ibu tenang saja ya, Katon gak apa-apa kok. Balasku lalu menutup pembicaraan telepon. Maaf Ton, kemarin ibumu telepon. Rupanya instingnya sebagai seorang ibu terlalu kuat. Saya gak mungkin bohong sama ibumu. Ucap Pak Maman langsung menjelaskan tanpa ku minta. Aku maklum, lagi pula urusanku di sini sudah selesai. Dengan terpaksa aku pamit untuk pulang besok kepada Bu Ros yang terlihat masih tidak ikhlas. Malam harinya aku langsung sibuk membereskan semua barang bawaanku yang tiba-tiba jadi menumpuk akibat ditambah banyaknya oleh-oleh yang sengaja dibelikan oleh Bu Ros. Namun di tengah-tengah kesibukanku, mendadak kembali kurasakan getaran itu. Ini apalagi? Sesaat aku terdiam, menyapu pandangan ke sekeliling ruangan, dan akhirnya muncul sesosok bayangan di sudut sana. Diana hadir dengan wujud yang lain, wujud yang sempurna. Dia terlihat amat cantik. Dia menatapku dengan tatapan mata hangat yang memancarkan rasa bahagia. Dia tersenyum seolah mengucapkan salam perpisahan. Lalu perlahan wujudnya makin menipis dan akhirnya menghilang. Selamat jalan Diana. Semoga kamu tenang di alam sana. Batinku berucap lirik. Keesokan harinya aku berpamitan pada Bu Ros yang tidak henti-hentinya mengucapkan rasa terima kasih sambil menangis. Dia memelukku erat. Perjumpaan kami yang terbilang singkat rupanya telah memberikan kesan yang mendalam pada dirinya dan juga diriku. Dia pun tidak henti-hentinya melambaikan tangan sambil berpesan agar lain kali aku berkunjung lagi. Mengiringi kepergianku meninggalkan halaman rumahnya di antar mobil Pak Maman. Sesampainya di Jakarta, panggilan ponsel berdering dari Mbak Susi, sang sekretaris, mengabarkan kalau aku diminta untuk segera menghadap Pak Syam. Keesokan harinya aku pun segera menemui Pak Syam yang telah menunggu di ruangannya bersama Pak Jamal yang terlihat sinis menyambut kehadiranku. Dan sudah kuduga, dia menyerahkan surat pemutusan hubungan kerja beserta sejumlah uang tutup mulut yang langsung kutolak mentah-mentah. Aku tidak sudi menerima uang dari penjahat. Bukannya aku munafik, aku jelas membutuhkan uang, tapi aku tidak mau menikmati uang dari hasil perbuatan menghalalkan segala cara yang tercemari dosa. Dan di hari itu juga, Pak Maman rupanya mengalami hal yang sama, tapi aku percaya dia akan baik-baik saja, seperti halnya diriku. Walaupun diriku tidak sekaya Pak Syam, tapi aku bahagia punya sahabat seperti Pak Maman dan juga keluarga yang nilainya tidak bisa diukur dengan uang. Ajaran kebajikan yang kuterima sejak kecil terlalu berharga bila harus dilanggar demi sejumlah uang dan kedudukan. Dan sejumlah ajaran mulia ini akan kuwariskan kepada anak cucuku kelak, seperti yang telah dilakukan oleh para leluhurku sebelumnya. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.